Hesti Zakyatul Maspuro. Saya sebagai konselor. Saya sebagai konselingnya Nani.
Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tadi mestinya sama siapa ya? Dianterin kakak tadi, tapi kakaknya udah pulang duluan. Gimana Mbak tadi di perjalanannya, apakah ada kendala? Alhamdulillah sih enggak, lancar-lancar aja sampai sini selamat. Alhamdulillah. Oh iya Mbak, kalau boleh tahu Mbaknya dapat nomor saya dari siapa ya Mbak? Dari temen, aku nanya ke temen. Oh jadi Mbak dengan sukarela ya datang ke sini, tidak Iya. ada paksaan dari siapapun. Iya mbak. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nani Alania, konselor dari lembaga konseling ini. Kalau Mbak namanya siapa dan dari mana? Nama aku Zakia, aku dari Pandeglang, daerah Jiput, Pulau Sari di Bonghas. Oh, kalau begitu saya panggilnya Mbak Zakia ya. Apakah Mbak Zakia keberatan? Enggak sih, emang biasanya dipanggil Zakia. Kalau boleh tahu Mbak Zakia kesibukannya apa? Untuk kesibukan sih aku di pondok kali ya, ngurusin anak-anak, sama kuliah juga. Aku kuliah Oh, kuliahnya di mana Mbak? di UIN Serang, di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Serang. Sebelumnya Mbak Zakia pernah melakukan konseling? Belum pernah. Karena Mbak Zakia baru pertama kali melakukan konseling, jadi saya mau menjelaskan nih apa itu konseling. Mbak Zakia udah tahu belum apa itu konseling? Belum. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor, yang di sini konselornya itu saya sendiri, kepada konseling yaitu Mbak Zakia, untuk memecahkan permasalahan dan memandirikan klien agar terwujudnya kehidupan efektif sehari-hari dan berkembangnya potensi. Paham ya Mbak ya apa itu konseling? Iya, insya Allah. Kenapa kita harus tahu dulu apa itu konseling? Karena kita harus mempunyai satu konsep nih Mbak, bahwa yang membantu itu saya dan yang lebih membantu itu diri Mbak sendiri. Nah, di konseling ini kita memegang beberapa asas. Nah, asas yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, saya dan konselor lainnya sudah disumpah untuk tidak membeberkan data apapun dari klien. Jadi Mbak tidak perlu khawatir jika nantinya saya akan membeberkan apapun yang Mbak ceritakan kepada saya. Sepakat ya Mbak? Kira-kira apa ya jaminan buat kalau konselor Mbak nih ngebeberin masalah yang saya ceritain? Kalau jaminannya, kalau saya
saya membeberkan data Mbak Zakia bisa melaporkan saya ke organisasi yang berwenang di konselor. Nah, akan saya dapatkan yaitu saya akan mendapatkan surat peringatan. Bahkan saya bisa dikeluarkan yang Mbak Zakia rasakan kepada saya. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Saya harap Mbak Zakia bisa terbuka menceritakan apapun yang Mbak Zakia rasakan kepada saya. Nah, apakah Mbak Zakia mau terbuka kepada saya? Oke. Nah, asas yang keempat itu asas keputusan berada di tangan klien. Asas keputusan berada di tangan klien. Setelah konseling selesai, semua keputusan berada di tangan klien. Apakah akan melakukan atau tidak, mau mendengarkan atau tidak, hal itu kembali kepada diri klien itu sendiri. Konseling ini berakhir, keputusan itu berada di tangan Mbak Zakia. Apakah Mbak Zakia mau melakukan atau tidak, mau menerima atau tidak, itu kembali kepada diri Mbak sendiri. Kontrak waktu, kesepakatan kontrak atau perjanjian antara konselor dengan konseli. Hal tersebut berisi kontrak waktu, yaitu berapa lama waktu yang diinginkan selama pertemuan antara konselor dan konseli. Apakah konseli keberatan atau tidak. Selain itu juga kontrak tugas, yaitu mengetahui tugas dari konselor dan konseli itu sendiri, dan kontrak kerjasama dalam proses konseling tersebut. Pembatas atau kontrak waktu dalam konseling sangat diperlukan agar tidak terjadi pembicaraan yang meluas baik dari sisi konseli maupun dari sisi konseling. Pembatas atau kontrak tersebut mencakup pembatasan jadi saya hanya mempunyai 1 jam ke depan untuk menemani Mbak Zakia. Apakah dengan waktu 1 jam cukup untuk Mbak Zakia menceritakan apa yang mau Mbak Zakia ceritakan kepada saya? Insya Allah cukup. Oke.
inti, menjelajahi dan mengeksplorasi masalah dari klien atau konseli lebih dalam. Penjajahan masalah dimaksudkan agar klien mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalah yang sedang dialaminya. Jadi gimana nih Mbak, apa yang Mbak ceritain ke saya hari ini? Jadi gini Mbak Nani, saya tuh ikut organisasi di luar, eksternal ya. Nah kebetulan saya tuh tinggal di pondok. Kebetulannya di pondok juga saya dikasih tanggung jawab, dan tanggung jawab itu lumayan berat ya bagi saya, lumayan gede lah tanggung jawabnya. Nah jadi yang menjadi permasalahannya itu saya jadi teman-teman organisasi itu lihat saya tuh serasa kok Zakia nggak pernah ikut nimbrung ya ke organisasi. Nggak itu aja sih, masalah jarak juga kan lumayan ya, dari pondok ke tempat organisasi itu lumayan jauh gitu Mbak. Sebelumnya saya mau bertanya nih Mbak, apakah dengan Mbak mengikuti organisasi dan kewajiban di pondok ini, Mbak merasa terbebani atau tidak? Enggak, kalau organisasi sama kewajiban di pondok tuh enggak merasa terbebani sama sekali. Cuman yang bikin apa tuh ya? Yang bikin kadang kita tuh kalau udah diomongin orang kan kadang jadi nggak percaya diri lagi gitu loh Mbak di organisasinya, karena mereka pernah ngomongin juga gitu. Jadi tidak percaya dirinya itu bagaimana ya Mbak? Iya, jadi kayak aku ketika nggak ada kegiatan di pondok, aku ikut nimbrung tuh ke organisasi, mumpung libur kan kegiatan di pondoknya. Pas aku nimbrung jadi kayak asing gitu loh Mbak. Jadi kayak asing, gimana sih yang tadinya kurang aktif karena sibuk di pondok, tiba-tiba nimbrung gitu loh. Mbak Zakia itu tidak percaya dirinya karena Mbak Zakia jarang ikut serta yang mengikuti organisasi gitu Mbak. Iya Mbak. Kalau boleh tahu, apa nih Mbak yang mereka omongin tentang Mbak? Ya mereka bilang tuh, kok Zakia nggak ikutan sih gitu, kayak orang sirik tapi bukan sirik gitu loh Mbak. Itu padahal saya juga udah izin sih di grup, kadang mohon maaf belum bisa gabung gitu. Nah, jadi kira-kira saya harus gimana ya Mbak? Kalau seperti itu, sebelum saya memberikan saran apa yang harus Mbak lakukan, saya mau bertanya dulu nih Mbak, apakah Mbak pernah meninggalkan kewajiban pondok untuk ikut organisasi? Nggak pernah sih, karena kan menurut aku juga ia lebih utamaan pondok gitu loh. Sejak kapan Mbak mengalami hal itu? Dari semester 1. Dari semester 1. Iya, dari semester 1. Soalnya pas sebelum ikut organisasi kan saya cuma fokus di pondok. Ketika udah masuk organisasi jadi kayak kebingungan gitu. Terus sekarang udah semester berapa Mbak? Sekarang semester 3. Oh, udah lama ya Mbak. Terus kenapa Mbak baru datang ke sini? Ya awalnya kan saya mikir kalau ini tuh biasa aja gitu masalahnya, tapi makin kesini tuh makin tambah jadi beban pikiran saya gitu. Jadi tambah kayak ngedown gitu Mbak. Awalnya juga saya datang ke sini ragu,
udahlah demi demi dapat jalan keluar juga. Kamu tahu ragu kenapa ya Mbak? Ya itu masalah pribadi gitu loh Mbak. Aku takut kayak bocor gitu, tapi karena Mbak tadi udah ngejelasin juga, udah sekarang udah percaya. Ngejelasin juga, udah sekarang udah percaya. Oh iya Mbak, saya ikut merasakan apa yang Mbak rasakan saat ini. Dan memang hal ini memang sering terjadi di usia-usia Mbak. Dan hal ini pula wajar terjadi. Oh, Mbak udah pernah ngalamin hal yang sama kayak saya? Kalau udah kenapa, kalau belum kenapa Mbak? Enggak sih, saya nggak penasaran aja. Saya juga pernah ngerasain, tapi saya bukan antara pondok dengan organisasi, tapi antara organisasi dengan tugas kuliah. Apakah sebelumnya Mbak Zekia sudah menjelaskan perihal kesibukan Mbak di pondok? Udah sih. Lalu apa yang sudah Mbak katakan kepada mereka? Kayak misalkan teman-teman maaf ya, aku nggak bisa ikut karena ada kegiatan menjelang pondok. Aku nggak sebutin kegiatan apanya, cuman masa sih iya aku harus sebutin juga gitu kegiatan aku. Oh, jadi ini tuh masalahnya tentang bagaimana mengatur waktu antara kewajiban di pondok sama kewajiban di organisasi ya. Ya Mbak, terkadang ketika ada acara di organisasi, tiba-tiba di pondok juga kan ada tanggung jawab gitu, jadi bentrok gitu. Kalau boleh tahu sejauh ini apa yang sudah Mbak Jeki lakukan untuk membagi waktu antara di pondok dengan organisasi di luar? Saya kadang ikut ketika pas pondok libur aja, kayak misalkan kegiatan di pondok lagi kosong, mumpung kosong saya ikut gabung ke organisasi di luar. Tapi terkadang kita juga merasa sungkan ya tiba-tiba gabung, setelah sekian lamanya nggak bergabung tiba-tiba gabung. Itu pun cuma berapa kali doang, kan pondok libur hanya dalam seminggu, hanya sehari ya Mbak ya. Itu juga kadang kan di hari libur pondok saya nggak ikut ke organisasi, tapi ada kesibukan lain kayak tugas sekolah gitu Mbak. Jadi saya jarang banget gitu nimbrung ke organisasi, tapi bukan karena nggak mau ya, karena keadaan itu loh Mbak. Oh, berarti Mbak Zakia ini dipercaya ya di pondok sampai-sampai Mbak Zakia tidak bisa meninggalkan kewajiban di pondok untuk mengikuti kegiatan organisasi di luar. Iya sih Mbak ya, untuk mungkin karena bentrok juga, jadi kadang-kadang kegiatan di organisasi itu tiba-tiba, iya emang saya kadang mau ikut ke organisasi nih, kegiatan organisasi, tiba-tiba disuruh di pondok dulu, jangan keluar. Jadi masa iya sih saya ikut kegiatan organisasi di luar, sedangkan saya meninggalkan tugas saya di pondok, itu loh Mbak. Dari yang sudah saya tangkap dari masalah yang sudah Mbak Zakia ceritakan kepada saya, tampaknya Mbak Zakia sudah berusaha untuk mengatur waktu dan menyempatkan waktu untuk mengikuti organisasi tersebut. Tetapi orang-orang di organisasi tidak mengerti bagaimana padatnya kegiatan-kegiatan di pondok, karena mungkin mereka tidak pernah mengalami hal tersebut sebelumnya. Iya Mbak, jadi menurut Mbak nih, kira-kira saya harus bagaimana agar kegiatan pondok saya tetap aktif dan organisasi juga enggak saya tinggalin? Jadi menurut saya Mbak Zakia harus mengutamakan mana yang lebih penting. Nah, menurut Mbak Zakia mana yang lebih penting untuk diutamakan? Bagi saya sih mungkin tugas dulu ya,
karena tugas saya di pondok, saya lebih mengutamakan amanah yang di pondok, Mbak. Ya jika seperti itu, jadi Mbak Zakia tetap menjalankan kewajiban Mbak di pondok. Kemudian jika sudah selesai kewajiban di pondok, jadi Mbak Zakia sebisa mungkin bisa menyempatkan untuk kegiatan organisasi. Kontrak perilaku adalah persetujuan antara konselor dan konseli untuk menampilkan tingkah laku yang diinginkan berdasarkan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan memberikan penguatan untuk memperkuat timbulnya respon dan reward atas perubahan perilaku tersebut. Oke Mbak, apakah Mbak akan melakukan apa yang sudah saya sarankan? Iya, insya Allah saya bakal coba saran dari itu. Kira-kira kapan nih Mbak akan melakukan? Kebetulan besok nih ada acara di organisasi sama di pondok. Insya Allah saya bakal melakukannya besok. Melakukannya besok, saya yakin Mbak bisa melakukannya dengan baik. Dan jika hal itu tidak efektif untuk masalah Mbak, jadi nanti kita akan membicarakannya lagi untuk mencari solusi alternatif lain untuk permasalahan Mbak. Tahap akhir atau tahap paling akhir dari proses konseling, di mana tahap akhir itu adalah tahap perubahan dan tindakan. Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Yang kedua, menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya dari proses konseling. Yang ketiga, mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling atau penilaian segera. Yang keempat, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya, apakah ingin dilanjut atau tidak, atau hanya pada pertemuan pertama saja. Pada tahap akhir ditandai beberapa hal, yaitu yang pertama, menurunnya kecemasan klien. Yang kedua, perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Yang ketiga, pemahaman baru dari klien tentang masalah yang dihadapinya. Yang keempat, adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Yang kelima, skenario studi kasus konseling individu.
Oke baik, setelah kita berbincang-bincang, saya memperoleh beberapa kesimpulan. Apakah Mbak Zakia dapat memaparkannya? Jadi kesimpulan yang saya dapat, jadi saya itu harus memilih tugas saya yang lebih utama, karena mungkin saya tinggal di pondok dan tugas saya, amanah saya yang saya emban lebih besar di pondok. Jadi saya nganggep yang lebih penting itu di pondok dulu. Nanti habis itu baru saya ke organisasi di luar. Karena konseling ini sudah selesai, saya mengucapkan terima kasih banyak karena Mbak Zakia sudah terbuka untuk menceritakan semua yang Mbak Zakia rasakan.